dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu disebut tentang anjuran untuk mencintai ilmu dan para ulama. Sampai disebutkan itu sangat dianjurkan kita kalau punya sedikit harta, ya, untuk kita berikan kepada para thalabatul ilm, penuntut ilmu, pada atau para ulama. Untuk apa? Ketika kita melakukan semacam itu ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam kitab Ta'limut Ta'alim, Allah berikan pahala untuk orang itu. Terus juga, ya, di antara ganjarannya Allah akan menjadikan anak-anaknya atau salah satu dari keturunannya kelak sebagai orang-orang yang berilmu, yang bertakwa, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, terus juga orang yang berinfak di jalan Allah, jangan dia takut miskin. Jangan dia takut miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, hal yanqusul mal bisadaqah, apakah harta itu bakal berkurang dengan sedekah?" Nabi langsung dengan tegas menjawab, "La, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Nabi bilang, tidak, bahkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bertolak dari hadis ini, dulu kakek saya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, beliau bilang kepada beberapa muridnya, ini dengan bahasa beliau kan orangnya tegas, bilang, lo sedekah, lo nggak bakal jatuh miskin. Kalau lo sedekah, lo jatuh miskin, gue mati, lo kencingin kuburan gue. Sampai segitu dia bilang. Artinya apa? Nggak mungkin orang yang sedekah dia bakal jatuh miskin, enggak. Makanya ulama dulu bilang, idza amlaktum fatajirullaha bisadaqah. Kalau kamu jatuh miskin, ya, ingin mengembalikan tuh aset atau kekayaan lebih dari sebelumnya, bahkan bagaimana? Ada programnya. Apa programnya? Bisnis sama Allah. Dengan apa bisnis sama Allah? Dengan sedekah. Itu ungkapannya lebih kurang seperti itu, ya. Jatuh miskin, khalas, buka bisnis baru. Apa bisnisnya? Sedekah. Makin banyak sedekah, makin tulus, makin digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gak bakal jatuh miskin. Itu dulu abah, orang tua saya, Al-Walid Almarhum Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan rahimahullah. Beliau itu dulu ada, kalau di sini ada orang dari daerah Perumpung, ya. Ada di situ almarhum Haji Mukri. Dia punya pabrik tahu. Ada gak yang dari daerah situ? Ustaz Firdaus kenal Haji Mukri. Itu pabrik tahu Haji Mukri, udah meninggal. Itu sahabat dekatnya abah saya, seumuran sama abah. Itu dulu dia wafat udah jadi orang paling kaya tuh di Perumpung. Pabrik tahunya paling enak. Sebelumnya dia itu jualan tahu dari mikul tahu kemana-mana. Dulu susah dulunya. Datang sama Abah, Habib doain, ada susah hidup aneh. Abah karena emang sahabat dekat sama Abah, juga dia belajar sama Abah. Dia bilang sama Abah, Habib doain Bib, aneh hidup susah. Abah saya bilang sama dia, Mukri, lo sedekah lo bakal kaya. Habib, lo mau kaya gak? Mau Bib, lo sedekah lo bakal kaya. Bagaimana Bib? Apa yang lo punya lo keluarin, lo jangan takut miskin. Bib, anda gak punya apa? Yang lo punya sekarang lo keluarin, katanya Abah. Ya, lo gak bakal jatuh miskin kalau lo sedekah. Kalau lo sedekah lo jatuh miskin, kayak gitu juga Abah bilang, gue mati lo kencingin kuburan gue, dan lo jangan panggil gue Habib Novel lagi, panggil gue Habib Bagong. Artinya gak mungkin orang yang sedekah dia jatuh miskin, sebab janjinya Rasulullah SAW. Dan benar, dia jalanin tuh wasiatnya apa, amanatnya apa, dia sedekah kemana-mana, sampai punya pabrik tahu, jadi orang paling kaya seperumpung. Sampai meninggal tuh pabrik tahu, nggak tahu masih ada apa enggak sekarang, udah meninggal, Allah yarhamu rahmatan abrar. Pernah sekali datang
susah. Kita itu waktu masih tinggal di daerah Bungur, di mana namanya di Senen. Itu datang ke Abah. Masa itu tahun 80-an lebih kurang. Allah yarhamu. Datang ke Abah, dia masih susah juga. Itu waktu apa? Ya, Abah juga kan ada anak-anak yatim yang dia urus. Begitu, terus juga lagi mulai ngerintis di Al-Fakhriyah itu waktu. Kayak begini juga. Datang Haji Mukri, "Beb, doain ana beb. Ana lagi nafsu pengen punya mobil baru, beb." Jadi tadi kan karena teman dekat sama Abah dia. Ana lagi nafsu pengen punya mobil baru, beb. Abah nanya, "Lu pengen mobil apa?" Dia sebutin tuh tipe mobil ini zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh ibaratnya kayak sekarang nih Mercy yang bagus deh. Mercy tipe apa, Lem? Kalau sekarang nih nggak tahu namanya apa dia tahu. Ibaratnya tuh masa itu tuh mobil bagus. Abah bilang, "Lo benar mau tuh mobil?" "Mau Habib, doain Beb." Gini, "Dompet lo ada berapa duit?" Ini Abah ngajarin dia. Artinya orang sedekah nggak bakal jatuh miskin, sebab Nabi bilang begitu. Dibilang dompet, dia mulai deg-degan nih. Gimana? Keluarin dompet lo, isi dompet lo. "Beb, keluarin, lo mau gak mobil?" "Mau Beb." "Minggu depan lo datang kemari, lo bawa mobil tuh." "Bener Beb, keluarin duitnya." Dikeluarin, cuman berapa puluh ribu dari kalau PT. Jangan disisain, semuanya keluarin. "Beb, kalau keluarin semuanya, minggu depan lo bawa mobil kemari." Abah bilang gitu. Cuman dia takut deh. Jadi didik sama Abah supaya keluar tuh kecintaan dunia dari hatinya. Akhirnya dia keluarin semuanya. Begitu keluarin, "Ya Beb, minta dikit deh Beb." "Bakal ongkos pulang," katanya aja. "Kagak, lo keluarin semuanya, minggu depan lo datang kemari bawa mobil." "Beb, ongkos pulang." "Kata ongkos pulang enggak?" Kata Abah begitu. Akhirnya udah pulang jalan kaki dia. Bapak juga duit semacam itu ya bakal bagi-bagi anak yatim, fakir miskin. Dia ada urusannya juga waktu ngerintis Al-Fakhriyah. Bener, minggu depan di hari yang sama datang Haji Mukri, "Tin, Habib, mobil baru dikabul." Bukan aneh, tapi ada emang Rasulullah bilang ketika ditanya hal gusul mal bersedekah, apakah harta bakal kurang dengan sedekah? Nabi bilang, "La, bal yazdad, melainkan bertambah dan bertambah dan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala." Cuman juga ya kita manusia dengan segala kurang lebih kita semuanya demen duit. Iya, siapa yang enggak? Guru saya Habib Masyur bilang orang yang ngaku dirinya enggak demen duit bohong. Iya, semua orang demen duit. Tetapi ya ini kita manusia. Tetapi juga ya harapan kita dari Allah bukan itu. Bukan cuma itu. Tapi harapan kita dari Allah surga sama Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan.